Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aksal Ahmad Al-Hasim. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tokoh-tokoh revolusi Prancis. Dalam revolusi Prancis ada tokoh pertama yang bernama Voltaire. Nama asli Voltaire adalah Francois Marie Arouet, atau biasa dikenal dengan nama pena Voltaire. Dia adalah seorang penulis, sejarawan, filsuf Prancis pada era pencerahan. Ia terkenal dengan keras saat mengkritik tentang gereja Katolik dan perjuangannya untuk kebebasan beragama atau kebebasan berekspresi dan pemisahan gereja dari negara. Voltaire lahir di Paris, dididik di kalangan Jesuit di Collège Louis le Grand pada tahun 1704 sampai 1711. Begitu dia lulus, dia memutuskan menjadi penulis. Namun ini bertentangan dengan ayahnya yang mau ia menjadi seorang ahli hukum. Di bawah tekanan sang ayah, dia tetap mempelajari ilmu hukum, tapi dia juga terus menulis, menciptakan esai tentang kajian sejarah. Voltaire memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan historiografi dengan menunjukkan cara pandang baru dalam melihat masa lalu. Karyanya membongkar tradisi penulisan sejarah yang berpusat pada narasi mengenai aksi militer dan diplomatik, dan mengajukan narasi sejarah bertumpu pada adat istiadat, sejarah sosial, dan pencapaian di bidang seni dan pengetahuan. Karya esainya itu mengulas jejak peradaban dunia dalam konteks universal, yang dengan begitu dia menolak nasionalisme dan kekristenan yang selalu menjadi acuan. Voltaire dikenal dan dihormati di Paris, di Perancis, sebagai polemikus pemberani yang tak pernah lelah berjuang untuk hak masyarakat seperti hak untuk peradilan jujur dan kebebasan beragama. Yang ada tokoh kedua namanya adalah Montesquieu. Montesquieu yang bernama asli Carles Louis de Soudat, Baron de la Brede et Montesquieu, adalah salah seorang pemikir politik gerakan pencerahan Prancis terpenting yang lahir pada 18 Januari 1689. Pemikirannya banyak terpengaruh oleh pemikiran dari John Locke yang menghasilkan karya De Spirit des Lois pada tahun 1748. Karya tersebut menjadi acuan yang penting dalam gagasan mengenai sistem perimbangan di dalam pemerintahan. Teorinya mengenai pemisahan kekuasaan itu banyak dibahas pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan ditetapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegang peranan sangat penting dalam mempopulerkan istilah dari feodalisme dan kekaisaran Bizantium. Pemikiran Montesquieu yang paling berpengaruh pada soal pembagian masyarakat adalah disebut dengan trias politika. Yang pertama ada monarki kerajaan, aristokrasi, dan warga umum. Dan dia juga melihat dua tipe kekuasaan pemerintahan, yaitu kerajaan dan lembaga administratif. Kekuasaan lembaga itu adalah kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiganya itu haruslah terpisah dan saling bergantung satu sama lain, sehingga pengaruh dari kekuasaan tak melampaui dua kekuasaan lainnya. Yang selanjutnya adalah Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques adalah seorang filsuf Prancis kelahiran di Swiss. Karyanya di bidang politik yang paling berpengaruh adalah kontrak sosial. Rousseau merupakan pemikir orisinal yang berjuang melawan pandangan politik agama ortodoks pada masa itu. Karya-karyanya sering dilarang dan dia harus mengasingkan diri ke beberapa negara Eropa. Karyanya dilarang karena kebebasan cara berpikirnya. Dia dianggap sebagai sosok berpengaruh pada masa pencerahan di Eropa dan dianggap sebagai pioner aliran romantisme. Beliau lahir di Jenewa pada 28 Januari 1712. Pada masa itu, Jenewa adalah negara kota beragama Calvinis bersifat demokratis yang dipraktikkan oleh sejumlah kecil keluarga kaya. Rousseau jadi memahami mengenai perbedaan gagasan mengenai negara-negara atau kota-kota yang ideal. Dia bahkan sering mengatakan bahwa Jenewa adalah model ideal untuk sebuah negara. Dia bersekolah
secara serabutan sebelum menjadi pekerja magang di notaris dan pengukir. Tapi magangnya tak menyenangkan. Dan ketika pintu kota Jenewa ditutup karena ada jam malam, dia meninggalkan kota itu dan menggelandang di sekitar kota Savoy. Begitu meninggalkan Jenewa, Rousseau beruntung mendapatkan bantuan dari Francoise Louise de Warens, perempuan bangsawan Katolik yang memiliki latar belakang Protestan, yang saat itu dia berusia 29 tahun. Waktu sesaat, Rousseau dan de Warens juga menjadi pasangan kekasih. Dengan jaminan kehidupan dari perempuan tersebut, Rousseau mempelajari ilmu filsafat, musik, matematika, dan bidang-bidang lainnya. Pada 1761, Rousseau menerbitkan novel romantik berjudul Julio et la Nouvelle Héloïse. Di dalam novelnya itu, Rousseau ingin mengungkapkan mengenai betapa pentingnya keautentikan personal dan pentingnya menolak norma sosial palsu. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.